Kau, kau. Kenapa kau rekam itu? Aku rekam. Loh, apa mas? Lama. Loh, wih, mas. Perkenalkan, ya, saya dari kelompok 6 ingin mengklarifikasi tentang masalah yang baru-baru ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Juan Antonia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Nur dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang beredar akhir-akhir ini tentang kekerasan. Ini mahasiswa Unpam yang berdoa di. Terima kasih. Maka tadi itu di sini saya akan meliputi suatu kasus di mana kasus tersebut tentang kasus ini tentang seorang mahasiswa yang ada di luar kota itu membuat acara doa bersama, dan untuk agama mahasiswa ini merupakan beragama non-muslim yaitu Katolik. Dan untuk kasus ini doa bersama tersebut itu tidak memiliki suatu izin untuk membuat acara, sehingga menimbulkan suatu kesalahpahaman dan mengganggu tetangga sekitar, dan akhirnya menimbulkan kericuhan yang mengakibatkan mahasiswa tersebut mengalami luka-luka dan juga mengalami psikologi mental. Oleh karena itu, dari kasus tersebut melibatkan beberapa narasumber. Yang pertama, tokoh agama, Pak Ustadz. Dan kedua, orang hukum. Dan ketiga, rekan yang beragama Katolik. Dan yang terakhir, Pak RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Juan Antonia. Di sini saya sudah bersama Ustadz dari salah satu pondok di Sidoarjo. Di sini saya akan mewawancarai tentang kasus pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam yang sedang doa rosario di kontrakannya sendiri. Dengan Ustadz siapa? Ya, saya dengan Ustadz Fasih dari Pondok Pesantren MAIT Darul Fikri. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa pandangan agama tentang kekerasan terhadap ibadah menurut Ustadz? Nah, jadi kekerasan terhadap ibadah itu pastinya dosa besar, karena agama mengajarkan saling menghormati, menjaga kedamaian, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Seperti itu. Seperti itu, Ustadz. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara menumbuhkan toleransi di lingkungan warga? Menunjukkan toleransi ya, itu sosialisasi nilai agama yang menekankan kasih, lalu bisa juga dengan dialog lintas agama, dan mungkin kegiatan bersama untuk membangun rasa empati. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Hukum. Dan di sini dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ginata Putra dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebelum memberi pertanyaan. Biasanya itu tentang kasusnya itu mahasiswa Katolik Unpam mengadakan doa di Rosario secara tenang di kontrakan mereka. Kemudian warga itu tidak memahami kegiatan tersebut, merasa keberatan. Lalu situasi berkembang menjadi ketegangan yang menyebabkan sekelompok mahasiswa yang di Unpam itu merasa luka-luka atau mengalami psikologis tersebut. Nah, saya memiliki pertanyaan, bagaimana solusi hukum atas kasus tersebut menurut Mas? Jadi kasus tersebut termasuk dalam 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan masuk juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Selain itu, pelaku juga dapat dipidana dan
dipenjara dalam berat kasus tersebut. Oke, nah sini saya pertanyaan yang kedua nih, apa langkah pandangan hukum untuk mencegah konflik tersebut biar nggak terulang? Jadi yang dapat mencegah konflik tersebut, si pelaku ini atau korban ini dapat mediasi dulu antar warga dan terus berinteraksi sama kelompok dalam beribadah atau dalam melakukan hal-hal yang positif. Mungkin itu aja. Oke, sekian, terima kasih ya Mas sudah memberi tanggapan atas pertanyaan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amri Amjad Madika dan beserta saya narasumber dari Mas Thomas, Michael Jordan. Untuk kali ini saya akan mempertanyakan tentang kasus yang ada di Unpam, yaitu tanpa perizinannya untuk doa bersama di kontraktornya, sehingga menimbulkan suatu masalah atau kekerasan pada mahasiswa Unpam tersebut. Dan saya ingin mempertanyakan bagaimana pandangan Masnya tentang insiden pengeroyokan ini. Tanggapan saya, Ya, menurut saya ini sebetulnya masalah sosial. Masalah sosial yang dimana tidak ada mediasi antara pihak Katolik dan warga sekitar, sehingga mungkin orang pastikan mengira itu mengganggu karena sebenarnya tidak ada izin. Mungkin jadinya orang warga tersebut marah dan menimbulkan kericuan, bukan karena agama mungkin, tapi balik lagi kita tidak tahu motif sebelumnya dari orang tersebut, apakah orang tersebut membenci agama atau emang masalah sosial. Kita tidak menyalahkan agama di sini. Menurut saya sosialnya dulu pihak Katolik tidak mengadakan izin ke warga setempat sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Seperti itu sih. Jadi menurut saya harusnya ada mediasi terlebih dahulu untuk warga sekitar dan mahasiswa Katolik sehingga acara lancar. Seperti itu. terus menurut Masnya ini untuk solusinya untuk mencegah atau mengulangi untuk kedepannya bisa ada terjadi insiden tersebut lagi. Nah, Solusinya bagaimana Mas? menurut saya, pandangan saya, menurut saya seperti itu harus kita tanggulangi dengan balik ke tadi jawaban saya Mas, yang mediasi keluarga. Izin ke warga itu kan pasti diperbolehkan karena sebenarnya kita kan minta izin keluarga setempat untuk mengambil doa bersama sehingga kenyamanan warga dapat teratasi dan bisa mengantisipasi adanya kericuan tersebut sehingga acara lancar. Tapi ya semoga warga-warga setempat harus bisa ini ya, menurut saya harus bisa paham atas kondisi-kondisi tertentu. Seperti kita kan minor di sini ya, bukan mayor, tapi aku tidak peduli perbedaan seperti itu minor atau mayor, tapi menurut saya toleransi nomor satu. Kristen, Katolik, dan lain-lain juga bisa menghormati mayoritas Islam di sini, dan sebagaimana mayoritas juga bisa menghormati minoritas seperti kami. Itu sih. Meskipun kita berbeda suku, agama, atau ras, kita harus saling menghormati ya. Satu rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, NKRI. Siap. Sekian, terima kasih atas jawaban dari Mas Thomas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Nur, 5 akhir 22. Kali ini saya akan menanyakan pendapat dari Pak RT untuk tentang kasus pengeroyokan mahasiswa Katolik. Langsung saja untuk pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai insiden pengeroyokan mahasiswa Katolik Unpam?
saya sangat menyesal atas kejadian saudara kami yang beragama Katolik, bahwa besok-besok lusa atau lain hari kita akan mediasi antara agama Islam dengan agama Katolik, supaya tidak terjadi hal sesuatu yang akan terjadi serupa, yang akan mengalami kejadian-kejadian yang seperti dilakukan atas nama saudara-saudara kami. Insya Allah kita akan mediasi dengan warga agar kejadian ini tidak terulang kembali. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan kedua atau yang terakhir, apa langkah Bapak untuk mencegah kasus serupa di masa depan? Oh baik, saya sebagai RT akan mengadakan rapat rutinitas antar agama supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa. Dan insya Allah bulan-bulan ini kami mengadakan rapat agar tidak terjadi hal yang seperti dilakukan saudara kami. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak RT atas jawaban yang telah diberikan. Saya Ahmad Muhayyad Nur, sekian mengucapkan terima kasih.